Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai orbital molekul. Jadi, bagaimana sih suatu atom itu bergabung, ya, atom-atom bergabung dalam suatu ikatan kovalen. Jadi, ikatan kimia itu kan terjadi karena atom yang satu dengan atom yang lainnya saling berikatan, ya, saling bergabung. Nah, kalau atom-atom bergabung, maka akan terbentuk suatu molekul. Nah, gimana sih suatu atom itu bisa bergabung sehingga bisa membentuk suatu molekul melalui suatu ikatan kovalen? Ternyata, menurut teori orbital molekul, ikatan kovalen itu terbentuk akibat adanya penggabungan orbital-orbital atom. Ya, jadi ikatan kovalen terbentuk karena adanya penggabungan orbital-orbital atom. Menjadi apa? Menjadi suatu orbital yang baru disebut sebagai orbital molekul. Jadi kalau atom dengan atom berikatan yang saling menggabung itu adalah orbital-orbitalnya. Nah, orbital molekul ini merupakan orbital yang dimiliki oleh molekul, bukan oleh individu atom. Ya, jadi orbital atom berbeda dengan orbital molekul. Karena si orbital molekul itu dimiliki oleh molekul, bukan oleh individu suatu atom. Nah, orbital molekul ini menggambarkan volume ruangan atau space, ya, volume ruangan atau space yang melingkupi molekul, di mana probabilitas atau kemungkinan untuk menemukan elektron sangat besar. Ya, jadi dalam suatu ikatan kimia, dalam suatu ikatan kovalen, kalau kita mau nyari elektron, ya carinya di orbital molekulnya, ya, karena probabilitas atau kemungkinan kita untuk menemukan elektron dalam orbital molekul itu sangat besar, karena elektron adanya dalam orbital molekul. Nah, suatu molekul, ya, orbitalnya itu dia mempunyai ukuran. Jadi orbital molekul itu punya ukuran, punya bentuk dan energi yang tertentu, tergantung dari orbital atom-atom penyusunnya. Ya. Nah, bagaimana sih pembentukan ikatan kovalen itu bisa terjadi? Kita sudah paham ya bahwa suatu atom itu berikatan supaya stabil. Ya, sama kayak orang, manusia itu menjalin suatu ikatan melalui suatu pernikahan biar dia stabil, tidak pecicilan, gak nyari-nyari lagi yang lain. Ya, sama kayak atom. Atom itu kalau dia nggak berikatan, dia pecicilan, nanti nyerang semua aja, semua mau dia ikat. Kalau dia sudah membentuk suatu ikatan, nah dia akan menjadi stabil. Nah, kestabilan dari ikatan kovalen itu ya terjadi atau disebabkan oleh adanya densitas elektron yang besar di bonding region. Ya. Jadi, suatu ikatan kovalen itu stabil karena ada densitas atau kerapatan elektron atau perkumpulan elektron yang besar di area ikatan. Ya. Jadi, karena adanya kerapatan elektron yang besar di area ikatan tersebut. Ya. Nah, seperti ini. Contoh, ini adalah menggambarkan bonding region, ya. Jadi awan elektron atau tempat di mana densitas elektronnya itu besar. Di gambar ini digambarkan, ya, di gambar ini ditunjukkan. Nah, ini adalah suatu atom, ya, dua buah atom yang berikatan, ya. Salah satu ikatan dari dua buah atom. Kita anggap aja misalnya ini adalah ikatan antara hidrogen dengan hidrogen, ya, dia membentuk ikatan kovalen. Inti yang pertama yang di sebelah kiri dengan inti yang kedua, ya, masing-masing
setiap inti itu kan mempunyai elektron yang mengelilingi si inti. Nah, karena si atom ini berikatan, maka satu elektron dari atom yang sebelah kiri dengan satu elektron dengan atom yang ada di sebelah kanan, dia akan berikatan, ya, membentuk pasangan elektron. Nah, ini elektron-elektronnya, membentuk suatu pasangan elektron. Nah, di sini ini kerapatan elektronnya itu tinggi. Kenapa ya? Karena kan elektronnya ada di sini. Jadi kalau mau nyari elektron nyarinya di sini nih, di bonding areanya, ya, di bonding regionnya, ya, di area ikatannya di sini. Disinilah orbital molekulnya itu terjadi, ya. Jadi ada penggabungan orbital dari satu atom dengan atom yang lainnya, ya, membentuk. Jadi dari satu orbital dari atom yang sebelah kiri, ini orbital dari atom yang sebelah kiri membawa satu elektron. Kemudian orbital dari atom yang sebelah kanan membawa satu elektron, ya, mereka berikatan sehingga elektronnya ini menjadi berpasangan, stabil lah, ya. Akhirnya mereka menjadi stabil. Nah, adanya bonding region ini, adanya area ikatan ini, ya, nantinya akan menghalangi kedua inti atom yang bermuatan positif sehingga keduanya tidak saling tolak menolak. Jadi ini kan ada inti yang pertama nih, atom yang pertama, ada inti atom yang kedua. Karena ada area ikatan di sini, maka inti atom yang pertama dengan inti atom yang kedua itu tidak saling tolak menolak. Ya, kalau dia saling tolak menolak, maka ikatannya itu menjadi putus, ya. Kemudian tapi jaraknya pun tidak terlalu dekat. Kenapa? Tidak terlalu dekat, ya, karena kalau terlalu dekat tadi akan ada gaya tolak menolak, ya. Nah, ada jarak optimum antara nukleus, antara inti yang satu dengan inti yang satunya lagi, ya, sehingga gaya tariknya itu seimbang dengan gaya tolak. Gaya tariknya tuh antara siapa? Gaya tarik antara elektron dalam area ikatan, ya, dengan antara pasangan elektron dalam bonding region dalam area ikatan dengan inti atom, ya. Terjadi gaya tarik di sini. Jadi si inti atom yang sebelah kanan dia itu menarik elektron yang dimiliki oleh atom yang sebelah kiri, ya, yang ada di area ikatan. Kemudian inti atom yang sebelah kiri pun demikian, menarik elektron yang ada di sebelah kanan, ya, karena elektronnya itu berikatan sehingga gaya tarik menarik antara inti dengan elektron, ya, antara inti dengan elektron, dan gaya tolak menolak antara inti dengan inti, ya, itu seimbang, ya. Jadi ada gaya tarik antara inti dengan elektron, inti yang ini dengan elektron, dan juga ada gaya tolak dengan inti yang kiri dengan inti yang kanan, ya. Nah, karena gaya tariknya itu seimbang, maka ikatannya itu stabil, ya, ikatannya menjadi stabil. Dan jarak optimumnya itu, jadi jarak optimum antara si inti yang satu dengan inti yang lain, ini disebut sebagai panjang ikatan. Jadi jarak antara inti pada atom yang satu dengan inti pada atom yang kedua ini harus optimum. Optimumnya itu seperti apa? Ya, jarak optimumnya itu terjadi apabila gaya tarik menarik antara inti dengan elektron dan gaya tolak menolak antara inti yang satu dengan yang lainnya itu seimbang, sehingga terbentuk jarak optimum antara inti yang satu dengan inti yang lain. Nah, jarak optimum ini disebut sebagai panjang ikatan, ya, disebut sebagai panjang ikatan. Nah, panjang ikatan itu jarak antara inti yang satu dengan inti yang lain, dan dia harus optimum, ya, menunjukkan kondisi yang seimbang. Seimbangnya antara apa? Antara gaya tarik dan gaya tolak. Gaya tariknya gaya tarik antara siapa? Antara inti dengan pasangan elektron
dan gaya tolak antara inti pada atom yang satu dengan atom yang lain. Ya. Baik, demikian ya penjelasan saya, penggambaran saya mengenai pembentukan orbital molekul. Ya, semoga bisa kalian pahami dengan baik karena pembentukan orbital molekul itu nantinya akan membentuk dua jenis ikatan. Ada ikatan sigma dan ada pula ikatan pi, ya, yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.